Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Sudarsi, calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi. Berikut adalah rekan saya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Sifa. Ya. Saya guru matematika dari SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Insya Allah besok kita akan mencoba pra-observasi ya Bu Sifa ya. Betul. Dan selanjutnya ada observasi. Demikian. Ibu mengajar itu kan namanya supervisi ya Bu ya. Ini kita melakukan pra-observasi Bu, yang sebelum kita melakukan supervisi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu ya, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang rencananya nanti 8 berapa Bu? Oh, di 8 kelas. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu kita Bu sebenarnya ya, untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Siap ya Bu ya? Iya. Dari kegiatan yang nanti supervisi akan kita lakukan, kita akan lihat sejauh mana kesiapan Bu Sifa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, hal apa saja yang sudah Ibu persiapkan ya? Yang saya sudah persiapkan mulai dari RPP, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oke, saya rasa sudah lengkap sekali ya Bu ya. Terkait dengan hal itu, kesulitan atau hambatan apa yang kira-kira Ibu untuk menyampaikan materi besok itu akan Ibu hadapi kira-kira yang dari apa ya? Dari pengalaman Ibu selama ini mengajar di materi tersebut. Karena kemampuan anaknya yang berbeda-beda, mungkin dari tingkat anaknya menangkapnya beda-beda juga. Kemampuannya mungkin Benar. Dalam membuat media pembelajaran, Ibu membuat sendiri atau dibantu oleh rekan kerja atau masih apa ya Bu ya? Saya buat sendiri. Terinspirasi dari mana tuh Bu? Dari rekan-rekan kerja saya, pertama ketika mereka membuat kanvas, saya juga ingin membuatnya. Luar biasa. Terus mereka membuat RPP sendiri, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Jadi Ibu memang terinspirasi dari lingkungan sekitar ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk siswa miliki ya Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan intelektual anak-anak dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari kompetensi yang Ibu ceritakan tadi, strategi apa Bu kira-kira lakukan? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, yang tentunya berpihak kepada murid-murid, yang membuat pembelajaran diferensiasi dan PSX. Jadi di dalam RPP Ibu udah Ibu siapkan itu semua ya Bu ya? Oh iya, luar biasa. Semoga besok berjalan aja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ibu absen ya. Absennya biar kalian fokus. Sebutkan kata sambung ya. Ya. Akbar. Ya. Akbar. Amajid. Mana Amajid? Apa namanya? Rambutan. Rambutan, belakangnya ya. Ani dia nyamuk. Rambutan dia yang nyamuk. Anissa. Apa dia? Api ya? Apa dia? Duduk. Apa? Duduk. Asika. Duduk, ya gajah. Envir.
Lanjut ya, kita lanjut belajar ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ingin kalian mengingat materi sebelumnya. Oke? Ibu ada tulis sebentar. Nanti yang bisa maju, kalau maju nanti Ibu kasih nilai tambah ya.
oleh dua jari-jari dan titik sudutnya pada titik pusat lingkaran. Contoh sudut AOC. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur dan titik sudutnya dikeliling lingkaran. Contoh SUD. Lanjut ya. Nah, tugas kalian hari ini, nah, kalian jadi tugas kalian. Perintahan dan sudut keliling lingkaran. Lanjut. Nah, kalian lihat soal ceritanya nih.
kecil banget ya. Iya, nanti kalau sudah digunting. Iya, digunting, pinjam guntingnya. Ayo, udah. Nah, kalau sudah dilipat menjadi 4 nih. Kita cari titik sudutnya, titik pusatnya kita cari. Ayo. Gini, oke. Kalau sudah, kalau sudah kalian lipat 4 lingkarannya begini ya, nih. Lipat menjadi 4, ya. Digunting dulu. Ayo bantuin yang belakang dong. Ayo yang ini. Ditandain kan Bu titik? Iya, titik pusatnya kita tandain ya. Nih, titik pusat kita tandain. Terus kita gambar titik pusat lingkaran. Kita gambar titik sudutnya. Boleh terserah mau bagaimana, yang penting gini gambarnya. Juring ya, buat juring ya. Nah, habis buat juring dari titik pusat dari ujung sini. Lanjut terus. Nih, kita bikin sudut keliling lingkaran. Tuh. Ini ya. Nah, Sama yang kecil juga gitu. iya semuanya ya. Gini semuanya begini. Ya. Buat kayak begini, ya dilipat 4. Ini ya. Nah. Nah, iya buat lingkaran yang besar. Iya, dilipat 4. Untuk mencari titik pusat lingkarannya. Nah, kalau sudah, Ibu pinjam gunting. Biar saya. Iya, sudah buat 3 lingkaran ya. Kalau sudah, Gabut kali aku. Cantik memang. Yang membentuk sudut pusat lingkaran. Gunting. Ini ya. Ini gunting. Oke. Ini. Ya. Ayo saling membantu. Sampai titik pusat. Iya. Yang udah dibentuknya. Ini ya. Kita hari Tuh. kita kubur. Ibu kayak gini. Ah iya pintar. Gambar titik pusat lingkaran. Ini namanya. Gini
Iya, lipat 2. Ini. Nah, lipat 2. Oke, udah. Coba kamu sandingkan bawahnya di sudut lingkaran. Balik kok. Gini. Nah, begitu. Benar. Kira-kira kesimpulan apa yang kamu dapat? Coba. Kenapa sudut pusatnya bisa sama besar dengan sudut keliling? Ayo. Kenapa itu? Hah? 2 kali sudutnya keliling. Iya benar. Dikit lagi kata-katanya. Hah? 2 kali adalah 2 kali besarnya sudut keliling. Iya bagus. Pintar. Lanjut tempelin kartonnya ya. Nanti buat kesimpulannya. Lanjut. Ini tempelnya kayak gini. Untuk yang lain. Sudah selesai belum? Tempelnya beda. Udah. Beres. Ban. Rumahnya 3 ya. Iya udah. Nih kalau sudah, ayo dipotong dulu. Ibu habis kayak gini. Ya, 3 lingkaran. Kalau udah, yang sudah pusatnya, kamu lipat jadi 2. Lipat jadi 2 ya. Iya nggak? Dilipat ya? Ayo. Ya, lipat jadi 2. Nah, terus kamu sandingkan sama sudut lingkaran coba. Nah, jadi gini, apa yang kamu dapat? Ayo. Kenapa kamu dilipat 2? Sudutnya bisa jadi besarnya sama seperti sudut keliling. Ayo, jadi apa kesimpulannya? Ayo pikir dulu. Ayo. Gini ya. Apa? Kenapa sudut pusat lingkaran? Oh, sini. Dua bisa besarnya sama seperti sudut keliling lingkaran. Ayo kata-katanya gimana? Lewat nanti kalau udah kasih tahu ibu. Ayo ada yang sudah? Buat jadi yang pertama buat sudut pusat dulu, terus sandingkan buat baru ini bisa. Ada yang belum ada yang ada. Ya, ini kalau sudah ini kan titik pusatnya ya enggak kita buat supaya itu sudut pusatnya. Kenapa? Di bawahnya menjadi sudut keliling. Kalau kita buka jadi sudut coba kalian jelaskan apa yang sudah kalian dapat. Ini adalah lingkaran yang sudut pusatnya sudah dipotong. Nah, ketika dipotong dan dilipat menjadi 2, sudut pusat akan menjadi sudut lingkaran. Ketika dibuka lagi, sudut lingkaran akan kembali menjadi sudut pusat. Kamu kan sudah potong ya sudut pusatnya. Terus kamu lipat 2, sudah? Iya, kamu tempel di sudut kelilingnya.
sebutin apa yang kamu dapat dari gambar ini. Kesimpulannya, sudut keliling adalah setengah dari sudut pusatnya, dan sudut keliling adalah dua kalinya sudut pusatnya. Iya, pintar, bagus. Oke, untuk kelompok visual, coba kamu jelasin apa yang kamu buat. Di sini ada satu buah lingkaran yang besar. Di sini saya bentuk sudut pusat dan sudut kelilingnya. Di sini saya akan memotong sudut pusatnya. Coba yang rata. Setelah sudut pusatnya dibagi menjadi dua. Setelah itu, Setelah terbentuk ini, saya akan maka dia akan sama. ya, betul, pintar. Tepuk tangan untuk Ibu. Setelah kalian belajar ini, Ibu ingin kalian mengungkapkan perasaan kalian setelah kalian belajar matematika. Kira-kira apa yang kalian rasakan ya? Nah, lihat dulu. Nih, di sini ada emoji. Emojinya ada senang, kecewa, terus sedih dan marah. Coba kamu lihat teman sebelah kamu, dia sama atau marah atau sedih atau kecewa? Marah. Kira-kira setelah belajar matematika, perasaan kalian senang atau sedih? Baik, kita saudara kalian berarti kalian berkesimpulan kan? Kira-kira kesimpulannya apa nih? Ayo. Kesimpulannya apa tadi? Sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Iya, bisa. Sudut pusat dua kalinya dari sudut keliling. Iya, berarti sudut pusat. Nanti setelah itu kerjakan LKPD-nya ya dari Ibu ya. Sudah selesai pelajaran kali ini, kita tutup dengan berdoa. Sudah selesai materi kali ini, kita berdoa ya. Ayo. Siap. Karena materi kita sudah selesai, mari kita berdoa untuk kekayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarti, seorang guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bekasi. Berikut adalah Bukalah matamu saya dengan saatnya meraih mimpi. SPD, guru matematika, dengan pengajar praktik saya Ibu Gina Farah. Apa kabar Bu Siva? Alhamdulillah baik. Bu Gina gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita bisa silaturahmi hari ini ya, Bu. Terima kasih Bu Siva atas waktunya menyempatkan untuk membantu saya untuk observasi pasca observasi ini. Kita sudah melakukan observasi ya Bu ya pada waktu hari apa Bu, minggu yang lalu? Hari Kamis ya Bu. Di kelas mana ya Bu? Di kelas 8. Di kelas 8. Ibu Siva ini guru matematika ya Bu ya. Jadi Bu, hari ini ada pas observasi tuh kita tujuan coachingnya ya. Yang pertama ada alur cerita Bu. Tujuannya Ibu pada waktu kemarin mengajar itu, tujuan pembelajaran Ibu apa ya? Bisa Ibu jelaskan? Iya. Tujuan pembelajaran saya waktu kemarin di kelas 84 adalah anak mengetahui hubungan antara sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran. Insya Allah pas observasi ini kita durasinya wawancaranya 10 menit ya Bu ya. Kita bisa mulai Ibu? Insya Allah bisa.
Kemarin bagaimana tuh perasaan Ibu waktu saya observasi, Bu? Pertama-tama saya tentunya Iya. ngerasa takut salah berbicara, Heeh. ngerasa takutnya kalau dilihatin beda ya sama Iya, nggak jadi biasa ya. Iya, sama Iya. guru. Jadi ada perasaan bener nggak nih saya ngajar gitu. Iya, Tapi betul. alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Ibu bagus kok, Bu. Ya, Mudah-mudahan. dari kemarin yang observasi itu, Bu, Iya. berdasarkan area pengembangan yang sudah Bu Siva rencanakan tuh, waktu kita pra-observasi kan kita ada wawancara ya, Bu ya. Menurut Ibu apa yang sudah tercapai, apa yang belum ya, Bu ya? Kira-kira. Menurut saya hal yang sudah tercapai Mhm. adalah terkait pemahaman siswa ya, alhamdulillah siswa sudah antusias Iya. jadi memahami karena mereka kan menemukan sesuatu tuh. Jadi mereka tuh lebih paham gitu, itu dapat dari mana, Alhamdulillah. pusat keliling itu dapat dari mana, Iya. keliling dapat dari Bisa mana. saya lihat kemarin. Jadi antusias mereka. Antusias, iya Bu, benar Bu. Kalau yang kurang tercapai kira-kira ada Bu? Mungkin ada beberapa anak atau satu anak yang misalkan mereka berpendapat kurang didengar sama murid yang lain. Biasanya Temennya seperti gitu itu ya, kalau dianggap kurang mampu, jadinya iya, jadi udah nggak nggak didengerin, nggak didengerin gitu ya. Ya, jadi kan anak jadi kecewa, jadi males mereka Betul, mengeluarkan betul. pendapat ya. Jadi anak yang pintar aja kadang yang mengeluarkan pendapat, tapi mereka antusias sih seluruhnya. Iya, bisa saya lihat kemarin Bu, luar biasa Ibu mengajar. Jadi kalau untuk anak yang seperti itu ya Bu ya, yang kurang pede, akhirnya dia insecure, terus teman-temannya kan juga nggak terlalu mengakomodir ke apa tuh keberanian anak itu ya, jadi dicuekin gitu ya. Apa yang Bu Siva lakukan untuk meningkatkan keterampilan siswa tersebut Bu, agar bisa berdiskusi ya? Saya akan mencari, mungkin saya akan mencari strategi lain ya, untuk meningkatkan keterampilan siswa tersebut Iya. dari dalam diskusi tersebut ya. Nah, bagaimana strateginya ya Bu ya, untuk memunculkan keberanian siswa agar bisa Mungkin berani tampil. awalnya ya saya ajak berbicara dulu tuh, kamu apa yang kurang, Betul. apa yang tidak kamu mengerti gitu. Jadi dia bisa berpendapat ke saya dulu baru ke temannya gitu. Benar-benar. Selanjutnya Bu, apa tujuan dari aktivitas pengembangan yang sudah Ibu rencanakan Bu? Aktivitas pengembangan yang saya lakukan Ya. adalah mencari video inspirasi di YouTube terkait praktik yang baik yang sudah saya lakukan ya. Iya. Terus saya akan berkolaborasi dengan guru di sekolah yang saya anggap mampu dan bisa meningkatkan diskusi siswa secara berkelompok. Iya, insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan ya tujuan itu tercapai ya Bu ya. Dari tujuan yang tadi Ibu jelaskan, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari aktivitas pengembangan yang Ibu ungkapkan tadi Bu? Ukurannya, ukuran keberhasilannya dari tujuan yang tadi Ibu jelaskan. Ukuran keberhasilannya kira-kira apakah siswa itu jadi semuanya aktif atau bagaimana ya Bu? Tujuannya saya ingin melihat siswa secara berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Benar. Saya ingin melihat mereka saya ingin melihat secara langsung Iya. membuat strategi agar siswa dalam kelompok diskusi bisa saling menghargai, Iya betul. pendapat satu sama lain. Jadi memang sih ya yang kemarin itu kolaborasi antar siswa itu kurang ya Bu ya, karena Iya. yang merasa pintar memang dia mau yang tampil gitu ya Bu ya, bener ya. Jadi agar mereka percaya diri, Percaya diri, ke gurunya dulu lah, ke saya dulu. jadi Apa yang Ibu kamu kira-kira temukan? iya, Pendapat kamu seperti apa? apa ada Gitu. pendekatan individual juga Bu? Ada. Ah. Saya tanya langsung ke anaknya, apa yang kamu temukan? Pada waktu Gitu. pelajaran apa di luar pelajaran itu? Di dalam pelajaran. Di dalam pelajaran. Seperti kelompok itu. Luar biasa Bu Siva. Jadi selain kita mengajar, kita juga harus ada ini ya Bu ya, sisi emosi kita dengan anak. Jadi kita paham ya Bu ya, bagaimana anak itu kebutuhannya terpenuhi apa tidak di kelas ya Bu Siva ya. Iya. Menurut Ibu, pada waktu Ibu mengajar kemarin, faktor yang mendukung apa saja Bu pada waktu Ibu mengajar kemarin? Faktor yang mendukung Nah, untuk menciptakan. untuk rencana Ibu yang sebelumnya, yang tadi itu, untuk merencanakan. Contohnya ya, Iya. misalkan seperti perangkat pembelajaran
udah ngasih ke saya kan ya. Ada laptop juga. Alhamdulillah sekolah ya. Iya. Ada LCD. Fokus ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu. Terus saya membuat tanpa agar Mm-mm. anak-anak gampang melihat. Ibu interaktif tanpanya. Jadi ada anak suruh maju. Kemarin gimana Bu coba? Oh, misalkan Bagus Bu beneran. misalkan saya kan memberikan tugas kepada anak. Iya. Saya itu memberikan modelnya itu ini Bu. Ini apa tuh? Saya lupa. Word. Heeh. Jadi mereka antusias kan melihat Mereka gambar tuh. pencet Iya, mereka kesannya ya? kan yang unsur-unsur Bener, lingkaran yang bener. mereka tahu satu persatu mereka maju ke depan semua. Hampir semuanya Ibu. Hampir semuanya. Mereka Sifat suka tuh tuh bisa. yang satu yang mana misalkan Nah, busur lingkaran yang mana, Iya. satu lingkaran yang mana mereka kemberen. Sampai saya yang IPS itu kemberen. Saya pingin Bu belajar matematika itu. Iya, mereka tuh sekali maju ya. Antusias. Ya, jadi maaf. Walaupun saya nggak ada di kelas, sebelumnya ibu juga mengajar seperti itu kan ibu ya? Iya. Nah, Insya Allah seperti ada itu. anak yang ngantuk Bu. Ada anak itu Oh, kan betul. suka di pojok itu. Begitu. Iya. Ibu nih rencana yang tadi tuh kapan kira-kira ibu mulai mau menjalankan Bu? Kapan rencana itu? Yang mulai mengaktifkan anak yang pasif gitu ya Bu ya? Kapan rencananya kira-kira Bu? Insya Allah secepatnya ya. Minggu-minggu ini lagi PTS ya? Iya. Iya, terus kira-kira setelahnya atau Setelah PKS insya Allah saya akan lakukan. iya mulai mengaktifkan dengan cara apa? Bu? Mengelompokkan anak atau gimana ya? Saya Dengan Iya, cara yang yang anak yang mengelompokkan yang pasif itu dia mau apa namanya visual, auditori apa kinestetik itu tetap di kelompoknya tapi didekatkan atau gimana gitu Bu? mungkin nanti saya Kolaborasi ya dengan yang pintar kali ya Bu ya? Iya, betul. Biar Jadi, seimbang gitu ya? biar seimbang terus anak-anak kalau misalkan yang malas ketemu sama yang pintar biasanya Biasanya termotivasi. benar. Iya, sendiri begitu. Luar biasa Bu Siva. Saya kurang terlalu suka sama matematika jujur aja, tapi saya tuh masuk observasi kelas Bu Siva benar-benar luar biasa. Nggak ada matematika itu menyulitkan bagi saya pada waktu kemarin saya observasi ya Bu Tapi kalau Siva ya. ngajar di kelas itu suka bilang anak kalau sama ibu insya Allah nggak susah matematika, Nah, insya Allah dibuat gampang. Ada gitu. absen melalui apa Bu? Oh, absen Absen, iya. Jadi iya. ketika absen biar anak-anak aktif. Ah, Jadi saya benar-benar. satu persatu anak-anak menyambungkan satu kata Bu. Katanya Hmm. itu misalkan Asih, apel, misalnya, iya, apel. apel. Coba sebutkan satu kata. Apel Bu, iya berarti huruf terakhirnya L ya. Ah. Lanjut L apa berikutnya absen kedua. Lili misalnya gitu, dinyebutin yang lain biar ya. anak-anak fokus. Oh, bener-bener Bu Siva. Kayaknya udah idaman banget Bu Siva jadi guru deh, idaman murid. Iya, amin. Insya Allah. Selain idaman suaminya. Lanjut ya Bu Siva ya. Iya. Dari percakapan observasi ini Bu Siva, apa yang sudah Ibu dapatkan kira-kira Bu? Karena kita kan Iya. apa ya Bu ya? Kita tuh coaching ini Bu, saya nggak ada niat menggurui. Ibu pun jangan merasa ibu kurang mampu atau apa. Kita tuh sejajar sama gitu Bu. Jadi kita saling berbagi gitu. Benar sih. Dari percakapan coaching ini, apa yang sudah Bu Siva dapatkan ya? Bahwa saya sudah bisa membuat rencana tindak lanjut terkait kendala saya dihadapi ketika seperti kemarin Bu, Iya. ya. Heeh. Misalkan di kelas saya masih ada siswa yang kecewa mungkin pendapatnya tidak didengarkan gitu. Nah itu aja. Iya. Selebihnya sih anak-anak insya Allah aktif lah. Iya, Bu. Lanjut Bu ya. Rencana pengembangan ke depannya yang ingin Ibu kembangkan apalagi nih Bu? Dari pelajaran Ibu yang menurut saya sudah lumayan ya, bisa menyenangkan, gak membosankan, matematika itu tidak sulit gitu. Rencana pengembangan yang akan Ibu lakukan kira-kira apa ya Bu ya ke depannya? Saya ingin mengembangkan dan Hmm. mengakomodir ya Iya. lengkap dari siswa Iya. dan siswa yang berbeda-beda dalam Iya. proses pembelajaran di kelas Bu. Mm-mm. Biar anak-anak tuh lebih menyenangkan lagi, lebih semangat lagi belajar di kelas. Iya. Nggak bosan gitu sama matematika yang kerjanya itu aja. Paling enggak kan ada matematika bisa menggambar, Iya. bisa menginspirasi anak-anak biar lebih kreatif kan. Seperti Benar. kemarin kita buat posternya ya. Bos
lingkaran untuk anak yang visual kayaknya ya. Ya kinestetik apa visual Bu? Yang kinestetik ya. Kalau yang visual kemarin apa Bu? Yang kemarin Dia menunjukkan ya, menunjukkan bagaimana. Kalau anak auditori kemarin mereka berbicara Hmm. sebenarnya itu seperti apa gitu, apa Iya. yang mereka dapat. iya. Luar biasa Bu Siva. Saya rasa cukup untuk saya menanyakan pas observasi ini dengan Bu Siva ya. Selanjutnya mungkin Bu Ya, alhamdulillah. Iya, Proses coachingnya sudah selesai ya. sudah Bu Gina. Dengan durasi waktu yang pas ya 10 menit ya. Oh gitu, saya gini. Iya iya. Tadi saya melihat ya proses coaching gitu antara Bu Asti dengan Bu Siva itu bagus ya, sudah luar biasa karena di dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Asti sudah ada kita ya masih bagus banget. Iya, nah, jadi coaching juga merasa nyaman untuk bercerita dengan Asti, itu inti dari proses coaching ya. Ketika coachingnya itu merasa nyaman untuk cerita sama coachnya. Coaching itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau coachingnya ini merasa nggak nyaman atau merasa digurui atau merasa dihakimi atau begini nah itu nggak nyaman gitu. Nah justru biasanya kalau coaching itu kan misalnya dia punya masalah tapi dia sendiri bisa menyelesaikannya dengan pertanyaan-pertanyaan informatif yang diberikan oleh coachnya. Dan itu juga udah melihat ya sudah bagus ya karena itu sudah memberikan karena sudah diajarkan di guru nah, makanya luar biasa. Tapi katanya Bu Siva cocoknya buat jadi guru privat gitu. Baru kemarin dapat SK ketiga Iya, kemarin. Nah, tadi juga cara apa namanya menanyakan kepada Bu Siva gitu kan terus kita proses observasi nanti dia pengen nonton. Saya nggak hadir kan? Pengen lihat ya. Iya. Bagaimana Bu Siva bisa memberikan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Itu kan matematika tuh buahnya aja nggak suka gitu jadi suka. Saya dengar ceritanya jadi suka gitu. Jadi ibu juga sudah membagi anak-anak dari sikap yang kan metode pembelajaran bagus ya. Ada auditori, testing, Ada PSE juga ya. Yang berbeda pasien itu yang dipelajari di grupnya. Iya, PSE itu mereka memulai iya mereka teman-teman setelah belajar matematika coba lihat ke gambar nih saya menampilkan ini ya sekarang coba teman-teman lihat mukanya senang kecewa sedih atau malah coba tengok teman kamu senang loh mereka pada senang gitu beneran guru matematika soalnya wajahnya lembut banget Dari awal sampai akhir nggak matematika, bener biasa saya datar. jadi kalau misalkan udah matematika terus guru ini menyeramkan anak-anak udah paling bete gitu belum saya dikeras pengen masuk gitu pengen jadi benar-benar juga tadi lebih motivasi ya karena saya juga belum menemukan kurangnya gitu jadi di awal juga Bu Ati sudah menanyakan kita mau melakukan coaching sekitar 15 menit ya itu memang harus ya dipertanyakan jadi harus ada janjian waktu di awal jadi jangan sampai nanti ngalor ngidul kemana-mana bisa sejam 2 jam kan sedangkan waktu kita masing-masing individu kan terbatas ya kita ada aktivitas lain yang mungkin bisa jadi lebih penting sudah tentu dari awal sudah ada perjanjian waktu nih kita berdiskusi selama 10-15 menit ngebahas masalah observasi yang kemarin itu juga sudah menanyakan tujuan gitu. Jadi tujuan kita ini apa terus kemarin Bu Siva melakukan pembelajaran tujuan apa itu juga sudah ditanyakan sama Bu Asti itu maksud memang percakapan pasca observasi harus ditanyakan kembali sesuai enggak RPP yang sudah dibuat dengan tujuan yang akan dicapai gitu. Terus juga sudah menanyakan tentang coaching nih jadi tadi rasanya gimana kemarin pas saat saya nonton observasi gitu jadi itu untuk Manusiawi. nah ya jadi saya begitu. suasana ya jangan sampai nanti kemarin deg-degan sekarang deg-degan lagi gitu jadi kita datang terbuka kalau deg-degan jadi ada kata jadi jadi jawabnya apa di sini ada tapi nggak keluar begitu terus juga Bu Asti sudah menanyakan maksudnya tujuannya sudah tercapai atau belum yang sudah mencapai menurut coaching Siva apa saja yang belum tercapai apa saja nah kira-kira yang belum tercapai itu nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu kan itu pertanyaan-pertanyaan otomatis yang bikin Bu Siva mikir oh ya aku mau begini oh ya mau begini itu iya yang lebih baik lagi jadi bukan pertanyaan yang iya atau tidak kalau dalam proses coaching itu
bagusnya bikin pertanyaan jangan jawabannya cuma dua. Oh iya, Ya apa kita tidak? menjelaskan ya. Gitu pertanyaan apakah atau bagaimana gitu. Kalau misalkan kamu senang apa enggak? Jawabannya dua. Senang, udah gitu. Udah. Dua. Tapi kalau katanya bagaimana perasaan kamu? Gitu. Itu kan bisa beragam. Ya, saya sedih, saya senang, saya deg-degan, saya takut. Nah, itu kan bisa beragam pertanyaan. Sama dengan kita dengan anak-anak kita. Jangan sampai kita memberikan pertanyaan jawaban semua. Iya. Kalau matematika dua jawaban. Nah, betul nih. Jadi mengikat, tapi kita diganti pertanyaan. Menurut kalian bagaimana jawaban ini? Oh iya. Gitu. Oh iya benar Bu. Mereka berpendapat. Mereka bagaimana? Kalau misalkan benar, alasannya apa? Karena kan bagaimana? Tapi kalau kita cuma bertanya benar apa enggak, ya jawabannya benar atau Iya, enggak. kalau bagaimana yang mereka lihat dari awal sampai akhir ya. Nah, kalau bagaimana? Pasti dia jawabannya doang. Bener Bu. Ya udah, jadi nggak ada kena jawaban Kalau kita matematika kan gitu. Tapi misalkan benar, nah kalau misalkan benar apa alasannya kalau kamu bisa bilang benar? Kan pertanyaannya bagaimana gitu. Karena aku jawaban kita benar, jadi kan ada jawaban lanjutan. Wah, iya sudah ilmu ya Bu. Ya, harus. Kita saling sharing gitu ya. Juga kalau ya tadi juga sudah ditanyakan perangkat pendukung pembelajaran gitu kan tadi berarti ditanyakan untuk tapi jadi jawabannya beragam. Apa saja perangkat pendukung? Ya kan jawabannya ada laptop, ada pakai Canva, ada pakai soal-soal. Jadi intinya jawabannya beragam. Itu berarti bentuk pertanyaan informasi. Tapi kalau misalkan jawab pertanyaannya, oh waktu pemilihan kemarin pakai laptop ya? Ya udah jawaban iya, atau tidak. Itu pertanyaan tertutup, bukan pertanyaan informasi yang terbuka. Iya, itu berarti sudah bagus ya. Bagaimana dia bertanya kepada coachingnya bersifat perangkat apa aja yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi jawabannya banyak. Terus kita ada tadi kita di akhir ya, di akhir sudah ditanyakan rencana kapan, jadi rencana aksinya. Berdasarkan bahwa akhir menanyakan kepada Bu Siva ya, rencana aksi kapan akan dilaksanakan. Jadi memang dalam proses coaching itu ada namanya alur cerita. Jadi cerita itu ada tujuannya, terus ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab itu tanggung jawabnya kapan dilaksanakannya. Iya, pasti nanti Gitu. Jadi intinya kan nilai proses coaching ini sudah bagus, juga akan saya laporkan karena saya sebagai PT juga ada laporan ini yang akan kita tutup di LMS bagaimana CGP-nya itu bisa melakukan proses coaching kepada coaching. Ya sebenarnya sudah luar biasa. Saya memberikan aplaus kepada dan juga Bu Siva yang ingin melihat nanti videonya. Siap. Kita tutup dulu Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas hari ini umpan balik dari Ibu Gina Farah selaku pengajar praktik saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.